Kenapa kita diciptakan? Atau li ayyi syai'in, untuk apa? Jelas. Dasarnya manusia diciptakan bukan untuk apa-apa, tapi Az-Zariyat Allah berfirman bahwa wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk menyembah kepada Allah, bukan untuk sombong. Untuk menyembah kepada Allah. Tidak ada peluang sombong. Dan kita ini adalah hina kalau misalnya kita ini menjadi orang-orang yang sombong dan takabur, derajatnya rendah. Kenapa kita ingat? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk sempurna prosesnya. Begitu unik, kemudian diciptakan dengan kesempurnaan yang sempurna tentunya, dengan kebesaran Allah wa qadarullah, dengan ketentuan Allah. Tapi ingat, ketika mereka nol imannya, ketika takabur, ketika dia sombong, maka tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah kembalikan, kami kata Allah kembalikan kepada derajat yang rendah. Yang siapa? Yang tidak menyembah Allah dan taat kepada Allah. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkal alayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli fa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihidayatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إلى يوم البعث. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat serta kasih sayang kepada kita sehingga sampai saat ini dalam suasana yang masih dicemaskan dengan keadaan. Mudah-mudahan kita masih tetap istiqamah menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah Rasulnya, dan tetap istiqamah, as-sabat, tetap tegar apapun cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita, Allah hadangkan kepada kita. Mudah-mudahan ini segera berlalu. Maka patutlah kita tetap bersyukur. Di balik ini pasti ada hikmahnya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan titah beliau, dengan petunjuk dan hidayah, contoh suri teladan beliau, insyaallah kita akan menjadi manusia-manusia yang selamat dunia dan akhirat. Sebab bagaimanapun konsep dan prinsip hidup umat Islam, kalau di akhirat kelak tidak masuk surga dan tidak bahagia, rugi. Hidup ini sebentar saja. Itu pun dengan penuh godaan yang kadang-kadang menghina-bobokan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka tidak ada salahnya di kesempatan mimbar yang sangat singkat ini, ada 3 hal yang perlu kita ingat
Perlu kita ingat-ingat terus, dipertanyakan kepada diri kita masing-masing, terutama saya khatib tentunya. Apa pertanyaan 3 ini sejak dulu, mungkin sejak kita kecil, saya wabil khusus terngiang-ngiang senantiasa. Apa itu? Yang pertama, min aina. Boleh menggunakan domirnya mufrad, boleh jamak. Kalau misalnya mufrad tunggal, min aina ana wa min aina nahnu. Pertanyaan ini perlu kita ulang-ulang kembali, ini pelajaran dasar. Dari mana aku dan dari mana kita? Yang kedua, limadza aw li ayyi syai'in. Kenapa dan untuk apa kita ada? Kita dari mana ini? Dan yang ketiga adalah ila aina. Kita ini akan kemana? Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau 3 hal ini ada pada diri setiap manusia, terutama yang beriman kepada Allah, insya Allah kita tidak akan menjadi takabur, tidak akan menjadi egois, kita tidak akan menjadi manusia yang sombong, kita tidak akan menjadi manusia yang akan menyakitkan saudaranya sendiri, saudara-saudara kita, tetangga kita, mungkin keluarga kita dulu, tetangga kita, mungkin anak negeri kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, pertanyaan yang sangat mendalam, pertanyaannya ringan tapi jawabannya berat. Min aina? Dari mana kita? Jadi tidak ada peluang kita ini akan menjadi orang-orang yang sombong dan takabur. Sebab kalau kita lihat kita dari mana? Kita dulu tidak ada. Allah katakan di dalam surah Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonir min sulalatin min tin. Dari saripati tanah. Maka ditantang oleh Allah kalau orang yang tidak percaya bahwa nanti satu saat orang ini hidup untuk apa dan mau kemana, kemudian tidak percaya dengan hari berbangkit. Kita lihat surat Al-Hajj ayat 5. Kalau kau tidak percaya ada hari berbangkit, dari mana kita diciptakan? Dari setitis air. Orang mengatakan setitis air yang hina. Inilah kita. Jadi dari mana kita ini? Tentu kita bukan dari siapa-siapa. Walaupun kemudian setan sombong, ya, dia bilang khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata setan, aku diciptakan dari api, dia dari tanah manusia. Hina toh? Tapi kemudian Allah firmankan dalam Al-Quran, walaqad karamna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak-anak Adam. Bagaimana mulianya? Di dalam surah Al-Hujurat Allah angkat, ya, di sana disebutkan bahwa yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian semua adalah yang atqakum, takwa. Atqa, yang paling takwa, yang lebih takwa. Sebab takwa itu ada tingkatannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi pertanyaan ini yang saya katakan di awal mesti kita ulang-ulang, akan mengcover, akan mengekat jiwa-jiwa yang timbul akan merasa sombong dan takabur. Yang kedua, limadha? Kenapa kita diciptakan? Atau li ayyi syai'in, untuk apa? Jelas. Dasarnya manusia diciptakan bukan untuk apa-apa, tapi Az-Zariyat Allah berfirman bahwa wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk menyembah kepada Allah, bukan untuk sombong. Untuk menyembah kepada Allah. Tidak ada peluang sombong. Dan kita ini adalah hina kalau misalnya kita ini menjadi orang-orang yang sombong dan takabur, derajatnya rendah. Kenapa kita ingat? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk sempurna prosesnya.
begitu unik, kemudian diciptakan dengan kesempurnaan yang sempurna tentunya, dengan kebesaran Allah wa qadarullah, dengan ketentuan Allah. Tapi ingat, ketika mereka nol imannya, ketika takabur, ketika dia sombong, maka tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah kembalikan, kami kata Allah kembalikan kepada derajat yang rendah. Yang siapa? Yang tidak menyembah Allah dan taat kepada Allah. Kemudian min aina, terakhir ila aina, kemana? Kematian pasti menjemput kita. Idza jaa ajaluhum lan yastakhiruna walau sa'at. Kalau datang ajal, tidak ada kesempatan untuk ditunda-tunda. Mati ya mati. Mati itu bangkai bahasa Arabnya, mayit. Tapi kematian umat Islam yang bertauhid, yang berakidah mulia, manakala ia apalagi diiringi dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Setidaknya pun ketika ia menjadi orang-orang yang bertakwa, walaupun di akhir wafatnya, tutup umurnya, tidak sempat mengatakan itu pun, insya Allah. Tetapi lebih hebat lagi, qadarullah, kalau kita sempat membaca kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Saudaraku yang dirahmati Allah, oleh karena itu janji Rasulullah terakhir sekali. Janji Rasulullah apa dalam sebuah hadisnya? Kullu ummati, setiap umatmu kata Nabi, yadkhulunal jannah, akan masuk surga. Jadi setiap umat Nabi ini akan masuk surga semuanya. Kullu, lapad kul itu semua. Artinya apa? Surga sudah ada di tapak tangan kita, di genggaman kita. Kecuali, kemudian kata Nabi, teruskan lafaz hadis itu, illa man abah, kecuali orang yang tidak mau. Para sahabat waktu itu sudah rembes matanya. Loh, kok yang tidak mau bagaimana? Jadi para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah ini kan diplomatik sekali dalam rangka mendidik para sahabatnya. Kemudian dijawab, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang mentaatiku apapun bentuk perintahnya dan taat, dakhalal jannah. Itu jaminannya. Jadi kita sudah taat belum? Itu pertanyaannya. Ya, gitu. Wa man asani, ini udung hadisnya yang mengerikan. Wa man asani, barang siapa yang maksiat kepadaku, kata Nabi, faqad aba, maka sungguh ia telah tidak mau masuk surga. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saudaraku yang dirahmati Allah, mimbar yang singkat ini mudah-mudahan mengingatkan kita semua, wabil khusus saya sebagai khatib tentunya, dan juga saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.